Halo Sobat Jagis, sekarang kita sudah bersama dengan the all new Toyota Fortuner Legender tahun 2022. Iya, di ajang Gias 2021 ternyata Toyota punya kejutan terakhir dan senjata pamungkas gitu ya. Setelah agak zonk dengan versi GR Sport kemarin yang menurut gua ubahnya nggak niat, ternyata di akhir pameran mereka meluncurkan Fortuner bermesin 2800 cc dengan varian Legender. Penasaran? Kayak apa sih the all new Fortuner Legender di Indonesia? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start here engine. Nah, Tojangkis, biar kalian gak kalah keren sama Legender, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon menyambut Gias 2021 15% off spesial buat para Tojangkis dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomend Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior tampil lebih kekar dan lebih racing dibandingkan Fortuner biasa. Jelas karena ini Legender, fascia depannya beda total, lampunya beda, velgnya beda, banyak yang beda. Nah, Tojangkis, Toyota All New Fortuner Legender tahun 2022. Iya, mobil ini udah lama banget dinanti oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Saking lamanya sampai banyak di sini orang yang nge-convert Fortuner facelift mereka menjadi model Legender gitu. Tapi kan itu semua palsu gitu ya. Di sini pun udah kita banyak bikin versi konversiannya. Sekarang akhirnya secara resmi di Gias 2021 Toyota membawa the all new Legender ke Indonesia. Dan ini pun sangat menarik gitu ya. Jadi bedanya apa sih sama Fortuner yang biasa? Karena yang biasa pun kita udah pernah ulas ya sebelah sini. Memang masih yang TRD, tapi kan yang GR juga it's the same, cuman tampil-tampilan doang. Kalau yang ini benar-benar terasa beda dan terasa sangat-sangat upgraded gitu. Oke, kita bahas eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Nah, dari atas dia sudah ada integrated roof spoiler di bagian atas ini, dan tentunya karena dia varian Legender dia pun two tone ya. Jadi bagian atas ini dia hitam gloss instead of body color kayak yang di bawah. Dan juga seperti Fortuner biasa dia masih aksen floating roof di sini, kaca udah ada di fogger dan udah ada wiper yang rapi di bagian belakang sini. Kemudian aksen chrome yang memutar seperti Fortuner biasa pun tetap ada di bagian sini, jadi tetap terkesan luxurious. Dan ke bawah lagi, perbedaan pertama untuk varian Legender ada di bagian garnish bagasi sini ya. Karena kalau yang Fortuner biasa mungkin kan black chrome atau dark chrome atau bahkan chrome. Nah, yang sekarang dia jadi full black kayak gini. Jadi di black out sehingga terasa lebih sporty lagi. Ke bawah ini sangat spesial. Iya, karena di sini logo Legendernya udah terpasang rapi termasuk varian mesinnya ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh orang Indonesia. 2.8, iya, mobil ini 2800 cc, jadi pastinya tenaganya jauh banget dibandingkan Fortuner yang ada di Indonesia selama ini gitu. Termasuk varian yang kita review itu sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena ini yang berpenggerak 4 roda. Ada logonya di sini Sigma 4, iya. Jadi kalau kayak di Thailand, kalau di sini kan Tetra Drive, kalau di Thailand itu Sigma 4, ada logonya di bagian sebelah sini. Cadas banget. Bumpernya
tentunya menjadi salah satu pembeda juga dengan Fortuner yang biasa, karena bumpernya Legender tuh one piece, dia bukan add-onan gitu sampai atas sini, dan dia model reflektornya itu mata kucing yang lipat ke atas langsung nyambung jadi air hole di bagian bumpernya di sini gitu ya. Jadi lagi-lagi kesannya itu lebih sporty. Di bawah ada aksen lips hitam yang langsung ke bawah sini yang menjadi seolah diffuser. Jadi memang desainnya terasa sangat sporty, dan tentunya ngomongin soal perlampuan, secara desain dan secara nyalanya memang mirip seperti Fortuner yang ada di Indonesia. Namun bedanya ini untuk lampu seinnya dia sudah sequential, jadi sudah ala-ala Lexus gitu. Berlanjut ke bagian sampingnya, dan di sini kelihatan ya aksen two tone yang tentunya kayak dari tadi gue bilang jelas banget terlihat di varian Legender. Di atas ini pilar sampai nyambung ke spoiler ini sudah black gloss, jadi terlihat lebih rendah dibanding aslinya, termasuk dia pun desainnya floating roof. Iya, kayak Fortuner yang ada di sini, dan tentunya krom-kroman yang di samping itu masih ada nyambung sampai ke pilar A-nya. Bagian pilar-pilar sini pun sudah black glossy, jadi udah terasa lebih seperti mobil premium. Dan juga untuk bagian door handle, dia model grip type dan dia sudah ada keyless entry-nya juga gitu ya. Jadi udah oke lah, praktis buat kalian keluar dan masuk juga, udah cukup oke. Bagian bawah, ini ada kayak cladding-cladding hitam di bagian fendernya, over fender yang langsung nyambung ke bagian footstep yang ada di bagian bawah sini. Jadi kalau kalian pengen naik, ini kan ladder frame tinggi, otomatis butuh pijakan, bisa kalian injek di bagian sininya. Ke depan lagi, spion, dia udah ada lampu sen di bagian sini. Ini udah electric adjustment, electric retract, walaupun memang dia belum auto retract. Nah, ngomongin soal kaki-kaki, di sini juga merupakan salah satu update yang paling major untuk varian Legender. Iya, karena kalau Fortuner yang biasa atau yang GR-GR-an yang di sini itu kan peleknya masih agak cungkring, agak kecil untuk bobot bodinya yang besar gitu ya, ring 18 inci. Sedangkan untuk Legender, ini sudah di-update, iya, 2 inch up, jadi sekarang menjadi ring 20 inci. Gede dan jauh lebih proporsional sama bodinya. Ini sendiri modelnya two-tone polish, terus dia diamond cut agak ngipas gini ya, sangat kekinian banget. Dan tentunya, kayak yang gue bilang, ring 20 inci dibalut dengan ban Dunlop Grand Track dengan ukuran 265/50R20. Pengereman, karena varian Legender mesinnya pun lebih besar, 2800 cc, tentunya pengeremannya sudah diupdate. Ini performance brakes gitu ya, termasuk ada red calipers juga di bagian sininya. Dan ini pun gak hanya di depan, di belakang pun demikian. Jadi udah cakram di keempat rodanya. Udah oke lah untuk sebuah Fortuner. Namun tentunya bicara soal perubahan, ubahan salah satu yang paling signifikan untuk Fortuner Legender adalah di bagian fascia depannya. Iya, karena dibandingkan Fortuner yang biasa yang cuman main add-on body kit, apalagi yang GR-GR itu kan cuman ganti badge doang, so yesterday gitu. Nah, untuk Fortuner Legender, dia udah thoroughly di makeover. Bumpernya full baru sama kayak yang belakang, grillnya full baru, lampunya full baru, semuanya full baru. Nah, mulai dari depan sini, grillnya juga sekarang motif honeycomb dan dia full piano gloss kayak gini ya. Jadi nggak ada aksen kekrom-kroman sama sekali. Satu-satunya krom cuman ada di logo Toyota di bagian depan sini doang. Tapi sisanya ada aksen piano black yang nyambung ke bagian alis lampu sini. Jadi udah agresif banget. Bagian bumper bawahnya, air dam-nya pun besar, husky look-nya Toyota. Tapi lagi-lagi ada winglet di bagian samping sini, piano black. Dan dia pun ini kayak langsung nyambung, nembus bumper sini gitu ya. Jadi kesannya itu kayak malah mirip kayak spindle grill gitu. Jadi agresif banget. Termasuk ke bawah, tetap ada cladding-cladding hitam dari fender yang langsung nyambung ke bagian desain splitter bawah sini gitu ya. Karena kan lagi-lagi ini tetap SUV, tetap harus terlihat tangguh. Di bawah sini pun ada skid plate silver yang menegaskan kesan tangguh dari SUV tersebut. Kemudian dari perlampuan, fog lamp di sini udah ada housing besar, namun memang fog lampnya kecil karena fog lampnya sudah LED. Iya, jadi udah manis lah ya. Dan salah satu perbedaan terbesar dibanding Fortuner biasa adalah tentunya headlights-nya. Iya, karena lampu utamanya ini sangat-sangat agresif dan beda banget. Karena Fortuner biasa, dia kan garis, terus letter U, terus garis lagi. Dan itu pun mati kalau malam. Jadi kalau cuma jadi DRL, tapi lampu senjanya di bagian bawah sini gitu kan. Kalau yang ini, dia dual function. DRL-nya begini, kayak tanduk rusa gitu ya. Tapi pas lagi lampu senja, tetap jadi nyala seperti ini gitu. Jadi agresif dan tetap terlihat. Dan ini pun tentunya dual projector LED, udah canggih banget. Dan semuanya pun udah full LED sampai lampu seinnya di bawah. Bedanya juga sudah sequential. Dan secara overall, desain dari si Toyota Fortuner Legender ini menurut gua sudah merupakan fresh kick banget bagi Toyota di Indonesia. Yang mungkin orang-orang lihat Fortuner tuh kayak bosen gitu ya. Apalagi kemarin GR Sport GR-GRan itu menurut gua agak kurang penting gitu ya.
ini merupakan adisi yang sangat-sangat oke banget sehingga Fortuner di Indonesia bisa kembali merajai kelas ladder frame SUV di Indonesia. Interior walaupun sekilas serupa dengan Fortuner biasa namun mendapat sentuhan racing seperti contohnya center mounted steering wheel dan jok fixed ala-ala mobil balap. Nah, Auto Junkies, pas kita mau masuk pertama-tama kita disambut oleh pintu yang beratnya lumayan enteng ya, surprisingly gitu. Mobil ini kan masih CBU Thailand tapi dia pintunya sudah terasa sangat enteng sekali. Jadi ease of entry-nya pun terjaga. Namun memang dengan catatan dia ada kayak semacam hump yang gede banget di bagian samping sini, mungkin untuk melindungi banjir. Jadi kalau banjir dia nggak rembes ke dalam gitu. Dan ini inovasi yang sangat oke banget. Oke. Nah, begitu juga interior dari si Toyota All New Fortuner Legender tahun 2022. Dan sebelum kita bedah interior, fitur, dan lain-lain, seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laksas Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan update dari kami, dan juga main-main ke sosial media kami, Instagram kami di lakmas_aj. Seperti itu. Oke, kita kenalan dulu dengan kuncinya seperti biasa. Yang bentuknya itu seperti ini. Iya, kuncinya ini kayak heavily inspired dari stick PlayStation kayaknya ya. Karena ini kuncinya agak gede. Tapi memang zaman sekarang kunci mobil tuh jadi makin gede-gede gitu kan. BMW dengan display key-nya makin gede gitu, makin gede. Ini kuncinya sangat canggih. Iya, karena di kunci ini ada banyak banget function yang bisa kalian pencet-pencet gitu. Ada tombol ke atas, ke bawah. Dia bisa parallel parking yang jalan sendiri. Kayak di Genesis terbaru, mobil ini pun bisa diatur dari sini langsung gitu ya. Termasuk di sini pun ada park, iya, jadi bisa langsung auto parking pakai ini gitu. Untuk dua tombol ini gue nggak ngerti apaan karena gue pencet nggak ada fungsinya gitu ya. Mungkin nanti bakal ada adaptive cruise dari sini atau gimana gue nggak ngerti. Tapi intinya kuncinya seperti ini. Oke, nah jadi tentunya ini pun sudah engine start stop gitu ya. Engine start stopnya ada di bagian sebelah kanan setir sebelah sini. Jadi kayak apa sih suara mesinnya? Yuk kita start up dulu. Oke, lanjut untuk bahas interior dari si Fortuner Legender. Pertama-tama dari build quality and materials. Ini as expected banget from Toyota. Everything masih hard plastic as it is di Fortuner yang sekarang juga. Namun memang di bagian bawah sini ada kayak fake leather effect gitu ya, yang sedikit empuk sih. Jadi ya oke lah, agak sedikit ngeredeem quality-nya. Kemudian layout dashboard dari si Legender ini juga cukup unik karena dia tuh mirip kayak Toyota JDM gitu, yang dia speedometernya itu center mounted gitu ya. Mungkin kalau kalian ingat Yaris Bapau dan teman-temannya, ini layoutnya seperti ini. Gue baru tahu kalau Legender tuh begini gitu ya. Termasuk di bagian kanan kiri juga masih ada lubang AC, ada stereo di bagian sini, dan stereonya pun sudah bisa untuk input USB ya. Jadi udah oke banget lah buat zaman sekarang gitu ya. Bisa colok USB dengerin musik. It's really nice. Kemudian ke bawah lagi di sini ada kayak knop-knop. Nah, ini adalah knop untuk Sigma 4-nya, untuk 4-wheel drive sistemnya. Kalian tinggal puter-puter. Jadi kalian bisa pilih mau 2-wheel drive atau 4-wheel drive atau 4-wheel drive low. Di situ knopnya. Nah, ke bagian kanan yang gue bilang engine start stop di sini, dan ada tuas transmisi di bagian kanan sini yang sudah ada aksen piano black-nya. Jadi udah oke banget. Tuas transmisi ini pun ya modelnya yang straight shift, jadi untuk Fortuner itu sebuah improvement gitu ya. Kalian bisa tentunya park, reverse, dan gitu-gitu. Namun memang sayangnya entah kenapa di sini belum ada manual shift mode. Padahal ini kan harusnya lebih sporty gitu ya. Fortuner biasa udah ada, di sini dia belum ada paddle shifter. Nah, lanjut ke bagian jok. Joknya sendiri juga dia sudah kulit, ya kekulitan sih, tapi at least sudah cukup oke, dengan stitching asli di bagian pinggir sebelah sini, dan headrestnya pun bentuknya masih sama seperti Fortuner yang ada di Indonesia gini ya. Tapi memang headrestnya entah kenapa dia nggak bisa di-adjust, dia fix begini ya. Jadi bisa dibilang jok ini seolah seperti model pocong gitu. Tapi uniknya dia bench, iya. Jadi kayak duduk di Grand Max gitu ya. Dia nggak terpisah, tapi dia langsung nyambung untuk passenger dan drivernya. Mungkin Toyota mikirnya tuh ini sering dibeli oleh couple gitu-gitu yang pengen pergian bareng, jadi bisa duduk dengan lebih intim lagi. Tapi joknya mungkin karena ini Legender, jadi dia mungkin racing inspired, dia fix
Jadi tubular seat kayak gini ya, nggak bisa kalian adjust untuk slide, nggak bisa kalian adjust untuk recline maupun untuk height adjuster. Jadi fix begini aja. Mungkin lagi-lagi karena ini Legender, jadi dia dibikin lebih sporty dan lebih ya udah seperti ini aja, fix gitu, kayak gitu. Nice. Setirnya juga dia sudah kulitan, iya modelnya kulit napal kayak gini yang menurut gua cukup oke lah, cukup rapi gitu ya. Dan setirnya ini juga dia secara posisi cukup pas, walaupun memang ini dari tadi gua cari dia belum ketemu untuk tilt maupun teleskopiknya, agak aneh padahal kan Fortuner biasa udah ada. Dan di sini pun ada tombol-tombol yang bisa kalian pencet tentunya. Untuk tombol kiri, oh ini untuk audio steering switch. Iya, ini bunyi karena gue pencet audio steering switch-nya. Kalian bisa pilih beberapa preset musiknya ataupun bisa colokin USB sendiri kalau kalian pengen denger musik sesuai dengan preferensi kalian. Mau koplo, mau segala macam bisa. Untuk bagian kanan dia mengatur MID tapi sekaligus untuk tombol klakson juga. Suara klaksonnya seperti ini. Udah modern banget, nggak perlu kalian ganti lagi gitu ya. Itu jauh lebih bagus dibanding Fortuner yang sekarang ada di Indonesia yang klaksonnya kayak angkot. Nah kemudian ke bagian tengah, nah ini speedometernya sekarang udah menyala, tentunya dia Optitron pastinya. Dan di sini pun di bagian kiri ada dial untuk rev counter, di bagian kanan ada dial untuk speedometer, dan di bagian tengah ada MID bertuliskan Fortuner yang diapit oleh 2 buah ambient light sama seperti Fortuner yang ada di Indonesia. Walaupun ini kayaknya unit test kita ini mungkin karena pre-production unit dia mungkin error, jadi dia stuck di booting screen. Ini jadi tulisannya Fortuner terus, gua nggak ada MID-nya apa-apa gitu ya. Tapi mungkin nanti di production unit pas delivery ini akan mendisplay something lah at least gitu. Nah, lanjut ke bagian door trim. Kalau kita buka, nah door trimnya sendiri di sini di bagian dalamnya ini udah ada aksen-aksen kukulitan lagi, tapi ini emang didominasi masih hard plastik ya, typical Toyota sih at least. Tapi at least udah ada kayak gagang untuk pembuka pintunya. Ini untuk pintu depan dan pintu belakang, walaupun pintu depan dan belakang ini jadi satu di prototype unit ini gitu ya. Mungkin untuk efisiensi waktu reviewer nggak perlu masuk depan dan belakang terpisah, jadi buka pintu langsung buka depan dan belakang secara bersamaan. Dan tentunya ngomongin soal bagasi dari si Fortuner Legender, memang secara bawaan dia sudah dilengkapi dengan power tailgate, tapi sayangnya untuk unit yang pre-production ini dia belum bisa dibuka. Iya, jadi mungkin power tailgate-nya dikunci atau gimana, mungkin ada barang-barang prototype di dalam atau gue nggak ngerti. Tapi yang jelas ini dari tadi gue pencet tombolnya dia nggak bisa dibuka. Tapi at least info yang kita dapat sih sudah power tailgate, tapi sisanya dalamnya harusnya sih secara ruangan sama aja dengan Fortuner yang ada di Indonesia, sama sekali sama gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada bedanya. Kalau kalian belum nonton, pengen tahu gimana ruang bagasi Fortuner, kalian tinggal tonton Fortuner yang pernah kita review sebelah sini. Intinya ya udah cukup praktis lah ya. Walaupun dia bikin Fortuner GR malu, namun karena kemunculannya tidak jelas, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tiga yang kami temukan di all new Toyota Fortuner Legender Indonesia. Dari dulu tuh emang ada kayak semacam running joke gitu ya, kalau soal safety gitu, Toyota mungkin not really the best in its class gitu ya. Dan untuk Legender terbaru ini, gue juga masih agak bingung. Karena bisa dilihat, front seats ini kan ada 2 gitu ya. Jadi bisa untuk passenger dan driver. Tapi airbagnya itu hanya ada 1. SRS airbag hanya di bagian setir sebelah sini, dan di bagian passenger itu nggak ada airbag apa-apa gitu ya, cuman 1 di sini. So mungkin filosofi dari Legender ini adalah we die like real men. Untuk sebuah mobil yang baru diluncurkan dan udah lumayan lama gitu ya Legender kan, gue masih agak mempertanyakan kenapa build quality terutama sambungan-sambungan kayak contoh yang di pilar sini nih, ini masih agak kurang rapi gitu ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi ada lubang gitu, sehingga kalau misalnya lewat hujan atau lewat tol lagi kenceng, pasti kan bakal ada wind whistle di bagian sini gitu. Ini kayaknya masih bisa diperbaiki lagi deh, biar lebih rapet. Masih soal safety gitu ya, gue nggak ngerti apa yang terjadi di internal Toyota pada saat mendesain Legender ini. Tapi yang namanya 3-point seat belt, itu kan Volvo udah ngasih gratis patennya buat dipakai oleh orang-orang gitu. Free to use, no payment needed gitu. Dan Fortuner yang biasa pun sudah 3-point seat belt semua. Tapi untuk di varian Legender ini, ternyata seat beltnya itu dia hanya 2 point, ya, 2 point seat belt. Dan yang lebih anehnya lagi, 2 pointnya itu langsung nyebrang dari passenger ke bagian driver. Jadi kalau kalian naik ini
Itu kayak kalian naik kora-kora di Ancol gitu. Yang ini tuh nyebrang langsung satu ceklek gini, cuman satu. Jadi 2 point aja. Kenapa? 3 point seat beltnya kemana? What happened? Namun tenang, karena dengan mesin lebih besar dan tampang lebih gahar, wajar aja mobil ini banyak dinanti orang Indonesia dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di all new Toyota Fortuner Legender. Kalau kalian berpikir bahwa Fortuner yang di Indonesia itu miskin fitur berkat sekarang Avanza aja udah TSS, kalian gak perlu khawatir. Karena di unit all new Legender yang satu ini, itu Fortuner udah ketambahan TSS juga. Bisa dilihat di bagian steering switch sebelah kanan sini. Ini ada tombol untuk lane keep assist dan tombol untuk adaptive cruise control. Iya, jadi Fortuner yang satu ini sudah memiliki lane keep assist dan adaptive cruise. Pilihan warna dari new Fortuner Legender ini cukup unik. Iya, selain hero colornya yang memang berwarna merah, karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Legender ini juga ditawarkan dengan warna shocking pink seperti unit yang satu ini. Iya, jadi mungkin mereka terinspirasi dari Toyota Crown yang ini. Dulu kan Crown tuh sempat keluar ada warna yang shocking pink gitu kan, dan itu bikin geger gitu. Mungkin mereka tuh pengen ngulangin kegegerannya waktu itu. Makanya Fortuner Legender ditawarkan juga dengan warna pink. Dia kayaknya udah menerapkan teknologi super canggih yang mungkin belum terpikirkan oleh manufaktur lainnya, yaitu pedalless brakes. Iya, jadi di sini kalau kalian lihat, ini cuma ada pedal untuk throttle aja, untuk akselerasi, untuk ya pedal gas gitu ya. Tapi dia tidak ada pedal remnya. Jadi dengan teknologi TSS terbaru, TSS 5000, ini kalian bisa ngedeteksi mobil di depan dan dia bakal ngerem sendiri tanpa kalian harus injak remnya. Jadi TSS sekarang canggih banget ya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota All New Fortuner Legender tahun 2022. Mobil ini udah dinanti oleh banyak orang Indonesia gitu ya. Karena dari awal Fortuner yang baru keluar, yang facelift, ternyata kan varian Legender yang sangat melegenda di Thailand itu tidak masuk ke Indonesia. Tapi di akhir-akhir Gias 2021, mereka punya kejutan. Dan akhirnya tibalah Legender di Indonesia. Dan bicara soal harga, gue cukup shock dengarnya gitu ya. Karena mobil ini dijual dengan harga yang sangat amat terjangkau sekali. Lebih tepatnya, on the road Jakarta di 1,9 juta aja untuk selama pameran Gias gitu ya. Nanti pas di luar Gias, kalian bisa tanya sendiri ini berapa dijualnya. Tapi yang jelas di sini sih harganya menurut kita udah cengli banget, seperti itu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Toyota Indonesia yang udah izin kita untuk ngasih Toyota All New Fortuner Legender ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out Instagramnya Toyota Indonesia sebelah sini. Dan juga special thank you ke pihak yang memberikan kita unit test ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki, yaitu Toys Kingdom. Kalian bisa juga kontak Toys Kingdom kalau tertarik dengan produk seperti ini di Instagramnya sebelah sini. Seperti itu. Ya, akhirnya ya, sampai juga di Indonesia gitu. Lumayan, keren juga lah mobilnya. So, we'll see you guys again in the next video. Ride safe and go.